Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ijan Parijan. Saya di sini dari kelompok 3 dan saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya. Eh, yang pertama saya sendiri yaitu Ijan Parijan, yang kedua ada Akbar Anugrah Pratama, yang ketiga ada Anissa Tri Rahmawati, keempat ada Tria Intan Yolanda, dan kelima ada Hanifah Dwi Yulianti. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mengusulkan dan merinci rencana penelitian yang akan dilakukan. Ini merupakan langkah awal dalam proses penelitian yang serius, terutama dalam konteks akademik dan ilmiah. Proposal penelitian dirancang untuk meyakinkan penyandang dana, institusi atau pihak yang berwenang bahwa penelitian yang diusulkan memiliki nilai dan berwenang bahwa penelitian yang diusulkan memiliki nilai dan relevansi serta bahwa penelitian memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Dan proses penelitian termasuk karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yang pertama ada mendapat persetujuan dan dana. Proses proposal penelitian membantu peneliti untuk meyakinkan penyandang dana seperti lembaga riset, pemerintahan, atau yayasan untuk mendukung proyek penelitian mereka dengan menyediakan dana. Dan kedua, ada fokus dan klarifikasi. Membuat proposal memungkinkan peneliti untuk merumuskan ide penelitian mereka dengan lebih jelas, mengidentifikasi tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan metodologi yang akan digunakan. Yang ketiga ada perencanaan yang lebih baik. Proposal penelitian membantu dalam perencanaan yang lebih baik, termasuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian, waktu yang diperlukan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat ada evaluasi diri. Menulis proposal membuat peneliti secara kritis mengevaluasi apakah proyek penelitian ini memungkinkan dan layak dilaksanakan. Dan yang terakhir, komunikasi dan kolaborasi. Proposal dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan kolega, pembimbing, dan mitra penelitian potensial untuk membangun dukungan dan kolaborasi. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, mendefinisikan penelitian. Proses membantu dalam mendefinisikan proyek penelitian secara jelas, termasuk tujuan, pertanyaan, hipotesis, dalam kurung jika ada, dan metode penelitian yang akan digunakan. Kedua, mengidentifikasi masalah. Proposal membantu dalam mengidentifikasi masalah atau celah pengetahuan yang ingin dipecahkan melalui penelitian. Yang ketiga, mendapat persetujuan. Tujuan utama proposal adalah untuk mendapat persetujuan dari penyandang dana atau otoritas yang relevan untuk melaksanakan penelitian. Yang keempat, perencanaan dan pengaturan prioritas. Proposal membantu peneliti merencanakan langkah-langkah yang akan diambil, mengatur prioritas, dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk penelitian. Dan yang terakhir, komunikasi ide. Proposal juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan ide mereka dengan jelas kepada pemangku kepentingan, pembimbing, dan rekan penelitian. Selanjutnya, berikut adalah elemen-elemen yang umumnya terdapat dalam proposal penelitian. Yang pertama adalah judul penelitian. Judul yang singkat dan deskriptif yang mencerminkan fokus penelitian. Kedua, ada pendahuluan, gambaran singkat tentang latar belakang penelitian dan penyataan masalah. Rasionalitas penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. 3. Kerangka teoritis. Tinjauan singkat literatur yang mendukung penelitian, konsep-konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian, identifikasi celah pengetahuan yang akan
diisi oleh penelitian. 4. Pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian yang merinci fokus penelitian, jika relevan, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian. Nomor 5. Metodologi penelitian. Rincian tentang desain penelitian yang akan digunakan, dan misalnya eksperimental, survei, atau studi kasus. Populasi atau sampel penelitian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, dan misalnya wawancara, observasi, survei, analisis, arsip. Rencana analisis data yang akan digunakan. Nomor 6. Kerangka waktu atau timeline. Rencana waktu yang merinci langkah-langkah penelitian dari awal hingga selesai. Penjadwalan penelitian termasuk pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Selanjutnya ada nomor 7, anggaran, rincian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian, termasuk pengeluaran untuk peralatan, bahan, dan gaji, dan kurung jika relevan. Sumber pendanaan yang diajukan atau yang telah diterima. 8. Daftar pustaka, daftar referensi yang digunakan dalam proposal penelitian. Nomor 9. Lampiran, dalam kurung jika diperlukan. Dokumen tambahan seperti konsioner, contoh data, izin etika, atau informasi lain yang mendukung proposal. Ya, terakhir, kesimpulan. Proposal penelitian harus ditulis dengan cermat dan jelas, mengikuti pedoman format yang diinginkan oleh penyandang dana atau lembaga yang relevan. Ini adalah dokumen penting yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan dan dana untuk melaksanakan penelitian, sehingga harus berinci dengan baik apa yang akan dilakukan dalam penelitian dan mengapa hal itu penting. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esai populer, menulis dan membedah. Esai populer. Esai merupakan karangan bebas untuk berbagi informasi. Umumnya, esai merupakan pemaparan subkeilmuan tertentu. Esai populer bersifat menginfokan. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca esai maksimal 15 menit. Untuk itu, esai ditulis dengan maksimal 1000 kata. Selain itu, esai juga harus bersifat edukatif bagi pembacanya. Manfaat. 1. Memperkuat kemampuan menulis. Menulis esai populer memungkinkan penulis untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka, termasuk penelitian, pemikiran kritis, dan penggunaan bahasa yang efektif. 2. Meningkatkan keterampilan berbicara. Bagi penulis yang juga menjadi pembicara atau komentator, membuat esai populer dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan berbicara dan berargumentasi secara publik. 3. Membangun reputasi. Esai populer yang baik dapat membantu untuk membangun reputasi penulis sebagai ahli dalam bidang tertentu dan menghasilkan pengikut setia. 4. Mempengaruhi perubahan. Dengan esai populer, penulis memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pendapat publik dan memotivasi tindakan positif. 5. Menyampaikan isu yang penting. Penulis esai populer dapat mengangkat isu-isu yang dapat dianggap penting dan membutuhkan perhatian lebih banyak orang. Tujuan. 1. Memperluas wawasan. Salah satu tujuan utama esai populer adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu-isu penting atau kontroversial kepada pembaca. Esai populer seringkali membahas topik-topik yang relevan dalam masyarakat dan memberikan sudut pandang yang berbeda. 2. Mendorong diskusi. Esai populer dapat digunakan untuk memulai dan memperluas diskusi tentang isu-isu krusial. Penulis esai populer berusaha untuk mendorong pembaca untuk berpikir lebih kritis, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. 3. Mempengaruhi perubahan sosial. Esai populer dapat mempengaruhi perubahan sosial dengan mengungkapkan masalah sosial atau politik yang perlu diperhatikan.
Penulis esai populer sering menggunakan kekuatan kata-kata mereka untuk memotivasi perubahan positif pada masyarakat. 4. Memotivasi dan menginspirasi. Esai populer seringkali mengandung cerita atau pengalaman pribadi penulis yang dapat memotivasi dan menginspirasi pembaca. Mereka dapat menyampaikan pesan yang kuat dan menggerakkan perasaan pembaca. 5. Mengedukasi. Esai populer adalah alat yang efektif untuk mengedukasi pembaca tentang topik-topik yang mungkin belum mereka ketahui dengan baik. Mereka memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang esai populer. 1. Gaya penulisan pribadi. Esai populer seringkali ditulis dalam gaya penulisan pribadi. Dengan menggunakan narasi yang kuat, penulis berbagi pengalaman, cerita, dan pandangan pribadi mereka tentang topik yang mereka bahas. Ini membuat pembaca merasa terhubung dengan penulis dan topik yang dibahas. 2. Isu-isu kontemporer. Esai populer cenderung mencakap isu-isu yang sedang beredar di masyarakat atau isu-isu yang relevan dalam politik, budaya, atau masyarakat pada saat penulisan. Penulis menggunakan esai ini sebagai platform untuk berbicara tentang isu-isu ini dan mengajak pembaca untuk memikirkannya lebih dalam. 3. Pendekatan subjektif. Esai populer adalah bentuk penulisan yang subjektif. Penulis mengungkapkan pandangan pribadi mereka tentang suatu topik dan seringkali menggunakan pengalaman pribadi sebagai bukti atau ilustrasi. Meskipun esai ini bersifat subjektif, penulis harus mempertimbangkan fakta-fakta yang akurat dan argumentasi yang kuat. 4. Tujuan Unterhaltung atau hiburan. Esai populer memiliki tujuan hiburan. Penulis tidak hanya menyampaikan informasi atau pandangan mereka, tetapi mereka juga berusaha untuk menghibur pembaca. Ini dapat melibatkan humor, perasaan, dan cara penulisan yang menarik. 5. Menginspirasi dan memotivasi. Salah satu tujuan esai populer adalah menginspirasi dan memotivasi pembaca. Penulis seringkali berbagi cerita inspiratif atau pesan yang kuat yang dapat mendorong perubahan atau tindakan positif dalam kehidupan pembaca. 6. Diskusi dan refleksi. Esai populer sering mengajak pembaca untuk merenungkan isu-isu yang dibahas dan mulai diskusi yang konstruktif. Penulis ingin memicu pemikiran kritis dan refleksi pada pembaca. 7. Kesadaran masyarakat. Dalam beberapa kasus, esai populer dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang mungkin kurang dikenal. Penulis berperan dalam mengedukasi publik tentang topik yang penting. Kesimpulan, esai populer adalah bahwa esai ini adalah bentuk penulisan non-fiksi yang memiliki dampak besar dalam masyarakat. Esai populer memiliki tujuan utama untuk menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi pembaca sambil mengungkapkan sudut pandang pribadi penulis terhadap isu-isu kontemporer. Terima kasih. Mengenali puisi, seni, dan ekspresi kata. Puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan bentuk, bunyi, dan kepadatan makna. Puisi ditulis dengan teknik khusus penulisan puisi. Teknik tersebut dihadirkan dalam puisi agar menarik perhatian seperti aliterasi, asonansi, rima, ritma, dan sebagainya. Manfaat puisi. Yang pertama adalah ekspresi emosi dan pengalaman. Puisi memberikan outlet untuk mengekspresikan emosi, pemikiran, dan pengalaman pribadi. Ini memungkinkan penyair untuk meresapi dan mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang unik. Yang kedua adalah pengobatan dan pemulihan. Menulis puisi juga dapat berfungsi sebagai bentuk terapi atau pemulihan bagi individu yang mengalami tekanan, kecemasan, atau depresi. Hal ini membantu mereka merenungkan pengalaman mereka dan mengatasi perasaan negatif. Yang ketiga adalah kreativitas dan imajinasi.
Menciptakan puisi memungkinkan penyair untuk mengeksplorasi kreativitas dan imajinasi mereka. Mereka dapat bermain dengan bahasa, gambaran, dan simbol untuk menciptakan karya seni yang unik. Yang keempat adalah pengembangan keterampilan bahasa. Menulis puisi memperkaya kosakata dan pemahaman tentang bahasa. Ini membantu meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Yang kelima adalah pemahaman terhadap dunia. Puisi seringkali mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan mata yang lebih tajam. Penyair dapat menjelajahi isu-isu sosial, politik, atau filosofis melalui karyanya. Selanjutnya, tujuan puisi. Yang pertama adalah ekspresi kreatif. Tujuan utama membuat puisi adalah untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pengalaman penyair dengan cara yang unik dan kreatif. Yang kedua adalah pemikiran kritis. Puisi seringkali memerlukan pemikiran kritis dalam pemilihan kata, struktur, dan juga makna. Penyair harus merenungkan setiap kata dengan seksama. Yang ketiga adalah pengaruh emosional. Puisi dapat menciptakan pengaruh emosional pada pembaca, memicu refleksi, atau menggerakkan perasaan mereka. Yang keempat adalah ekspresi seni. Puisi adalah bentuk seni tertulis yang memungkinkan penyair untuk menciptakan karya yang indah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempesona. Yang terakhir adalah pesan dan pesan moral. Puisi sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral, menginspirasi, atau mengajak tindakan. Selanjutnya, beberapa elemen yang mendefinisikan puisi. Yang pertama adalah ekspresi dan imajinasi kreatif. Puisi memberikan kebebasan untuk mengekspresikan perasaan, pemikiran, dan ide dengan cara yang kreatif dan imajinatif. Penyair seringkali menggunakan bahasa yang tidak biasa atau figuratif untuk menciptakan efek emosional atau artistik. Yang kedua adalah bahasa figuratif. Bahasa figuratif seperti metafora, simile, personifikasi, dan metonimia sering digunakan dalam puisi untuk memberikan makna tambahan dan menarik. Yang ketiga adalah ritma dan ritme. Puisi sering memiliki pola rima dan ritme yang khas. Rima adalah kemiripan bunyi antara kata-kata di akhir baris puisi, sedangkan ritme adalah pola irama yang dibuat oleh penekanan suku kata atau jumlah suku kata dalam setiap baris. Yang keempat adalah struktur dan bentuk. Puisi memiliki beragam bentuk dan struktur termasuk bait-bait, baris-baris, dan juga stansa-stansa. Beberapa puisi mengikuti bentuk dan metrum tertentu seperti soneta atau pantun. Sementara yang lain lebih bebas dalam strukturnya. Yang kelima adalah imagery. Puisi sering memanfaatkan gambaran visual dan sensori untuk menggambarkan ide atau perasaan. Ini dapat menciptakan gambaran mental yang kuat dalam pemikiran pembaca. Yang keenam adalah kompresi makna. Dalam puisi, penulis sering mencoba mengkompresi makna yang mendalam dalam kata-kata yang relatif sedikit. Setiap kata dipilih secara cermat dan memiliki bobot makna yang kuat. Yang ketujuh adalah emosi dan subjektivitas. Puisi dapat merangkul ekspresi emosional yang kuat dan seringkali subjektif. Ini memungkinkan penulis untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman pribadi mereka. 8. Kebebasan artistik. Puisi memberikan kebebasan artistik yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk tulisan lainnya. Penyair dapat menggunakan bahasa untuk menciptakan efek estetika yang unik. 9. Tafsiran individu. Puisi terbuka untuk berbagai tafsiran oleh pembaca. Sebuah puisi bisa memiliki banyak lapisan makna, dan setiap pembaca dapat mengambil makna yang berbeda dari puisi yang sama. Yang terakhir adalah makna tersembunyi. Puisi seringkali menyelipkan makna tersembunyi atau simbolisme yang memerlukan pemahaman mendalam dan refleksi untuk diungkapkan. Kesimpulannya adalah puisi memiliki berbagai gaya, genre, dan tema. Mulai dari puisi cinta, puisi alam, puisi politik, hingga puisi eksperimental. Ini adalah bentuk seni yang telah ada selama berabad-abad dan terus berkembang dengan kreativitas manusia.
Puisi dapat memberikan pengalaman mendalam dan menyentuh jiwa pembaca melalui keindahan bahasa dan pemikiran yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar akan menjelaskan materi tentang mengenali prosa, bentuk, dan karakteristik. Prosa merupakan karya sastra imajinatif yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa dalam prosa berbeda dengan bahasa pada puisi. Prosa dibentuk oleh dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur bentuk prosa yang membentuk dalam suatu karya sastra itu sendiri. Ibarat bangunan rumah, unsur intrinsik meliputi bahan material membentuk rumah tersebut seperti batu, pasir, semen, besi, kayu, dan sebagainya. Unsur intrinsik karya sastra meliputi tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanah. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembentukan prosa yang membentuk dari dua karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik mempengaruhi pola cerita dan ciri khas cerita secara keseluruhan. Ibarat bangunan, unsur intrinsik merupakan gaya rumah, sentuhan tema rumah tersebut mempengaruhi bentuk rumah. Unsur intrinsik meliputi nilai budaya, nilai sejarah, nilai norma, dan sebagainya. Manfaat ada 5 manfaat. Yang pertama ada ekspresi kreatif. Membuat prosa memberikan penulisan peluang untuk mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaan mereka dengan cara yang kreatif, imajinatif. Ini adalah bentuk ekspresi diri yang kuat. Yang kedua ada pengembangan keterampilan menulis. Prosa memungkinkan penulis untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan menulis mereka. Ada yang ketiga, mengungkapkan ide dan konsep. Melalui prosa, penulis dapat menguraikan ide, konsep, dan pandangan mereka dengan cara yang lebih rinci daripada yang mungkin dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan konsep dan kompleks. Prosa adalah alat yang baik untuk menjelaskan konsep yang kompleks, baik dalam konteks ilmiah, teknis, atau ilmiah. Yang kelima, pembelajaran dan pemahaman. Penulisan tentang suatu topik atau konsep membantu penulisan untuk memahami subjek tersebut dengan lebih baik. Ada 5 tujuan. Yang pertama, menceritakan cerita. Prosa sering digunakan untuk menceritakan cerita, baik dalam bentuk novel ataupun cerita pendek. Yang kedua, menginformasikan. Membuat prosa dalam bentuk esai atau artikel bertujuan untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau argumen kepada pembaca. Tujuan adalah memberikan pemahaman atau pendapatan yang lebih dalam tentang topik tertentu. Yang ketiga, mengungkap perasaan. Proses juga digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan emosional penulis, baik dalam bentuk diary, surat, atau karya fisik yang bersifat pribadi. Yang keempat, pendidikan. Prosa digunakan dalam konteks pendidikan untuk memberikan penjelasan tentang konsep akademis, teks sastra, dan informasi lainnya. Yang kelima, mengadakan diskusi. Prosa bisa digunakan untuk memulai atau mengikuti diskusi tentang topik tertentu. Ini fungsi sebagai medium yang mendalam untuk berbicara tentang isu kompleks.
Lalu berikutnya ada berikut adalah beberapa karakteristik dan penjelasan lebih lanjut tentang prosa. Yang pertama ada pertuturan kontinu. Prosa terdiri dari teks yang berlangsung secara kontinu tanpa pemisahan dalam bentuk bait seperti yang ditemukan dalam puisi. Yang kedua, bahasa yang tidak terikat. Prosa tidak terikat oleh aturan metrium atau rima seperti yang sering ditemukan dalam puisi. Ini memberikan penulis kebebasan untuk menggunakan beragam struktur kalimat dan gaya bahasa. Pengungkapan ide. Prosa digunakan untuk mengungkapkan pikiran, ide, narasi, deskripsi, atau informasi. Ini dapat digunakan untuk menceritakan cerita, menjelaskan konsep, memberikan argumen, atau deskripsikan sesuai kejadian. Ada beberapa karakteristik dan penjelasan lebih lanjut tentang prosa. Penjelasan yang mendalam. Prosa sering penjelasan yang mendalam prosa sering menggunakan penulisan untuk menjelaskan topik dengan rinci dan mendalam. Hal ini cocok untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Fleksibel gaya. Lalu ada fleksibel gaya. Prosa memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam hal gaya menulis. Penulisan dalam penggunaan beragam gaya seperti naratif, deskriptif, persuasif, dan ekspositori. Selanjutnya, kemampuan untuk mendeskripsikan karakter dan setting. Prosa sering digunakan dalam sastra untuk mengembangkan karakter, menciptakan latar belakang, dan menjelaskan alur cerita dalam narasi. Berikut ada beberapa karakteristik dan penjelasan lebih lanjut tentang prosa. Ada gaya bahasa yang ada gaya bahasa yang variatif. Gaya bahasa variatif adalah prosa dapat memuat gaya bahasa yang bervariatif, termasuk bahasa sehari-hari, bahasa formal, dan bahasa sastra. Selanjutnya, sajak dan pemenggalan kata yang beragam. Prosa dapat mengandung berbagai jenis kalimat termasuk kalimat pendek dan panjang, pergantian antara dialog dan narasi, serta gaya bahasa yang berbeda. Selanjutnya ada juga penggunaan dialog. Prosa sering memasukkan percakapan dan dialog yang mendukung perkembangan cerita dan karakter. Yang terakhir ada perkembangan ide secara kronologis. Prosa biasanya mengikuti urutan kronologis yang dialami, yang berarti cerita atau ide diberikan dalam urutan yang logis. Kesimpulan, prosa adalah bentuk tulisan yang paling umum digunakan untuk literatur dan komunikasi sehari-hari. Dalam karya sastra, novel, dan cerita pendek adalah contoh klasik dari penggunaan prosa. Ini memberikan penulis dan pembaca kebebasan yang lebih dalam menyampaikan dan interpretasi teks dalam tulisan non-fiksi. Esai dan artikel adalah contoh yang umum dari penggunaan prosa untuk menyampaikan informasi atau argumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat
dari resensi. Yang pertama, memberikan informasi. Resensi membantu pembaca atau penonton untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang suatu karya, membantu mereka memahami konten karya tanpa harus mengonsumsi keseluruhan karya tersebut. Yang kedua, membantu keputusan pembelian. Resensi produk dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih baik dengan memberikan ulasan produk yang jujur dan mendalam. Yang ketiga, mendorong diskusi. Resensi seringkali memicu diskusi dan perdebatan tentang suatu karya. Ini dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif di antara komunitas pembaca atau penonton. Yang keempat, menghargai karya seni. Dengan membuat resensi, seseorang bisa memahami dan menghargai lebih dalam karya seni seperti buku, film, atau musik. Bisa meningkatkan apresiasi terhadap budaya dan seni. Yang kelima, mengembangkan kemampuan analisis. Membuat resensi memerlukan kemampuan analisis dan evaluasi, bisa membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Manfaat dari resensi. Yang pertama, memberikan informasi. Resensi membantu pembaca atau penonton untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang suatu karya, membantu mereka memahami konten karya tanpa harus mengonsumsi keseluruhan karya tersebut. Yang kedua, membantu keputusan pembelian. Resensi produk dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih baik dengan memberikan ulasan produk yang jujur dan mendalam. Yang ketiga, mendorong diskusi. Resensi seringkali memicu diskusi dan perdebatan tentang suatu karya. Ini dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif di antara komunitas pembaca atau penonton. Yang keempat, menghargai karya seni. Dengan membuat resensi, seseorang bisa memahami dan menghargai lebih dalam karya seni seperti buku, film, atau musik. Bisa meningkatkan apresiasi terhadap budaya dan seni. Yang kelima, mengembangkan kemampuan analisis. Membuat resensi memerlukan kemampuan analisis dan evaluasi, bisa membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tujuan dari resensi. Yang pertama, memberikan gambaran umum. Tujuan utama resensi adalah memberikan gambaran umum tentang karya tersebut. Resensi harus memberi pembaca atau penonton gambaran yang jelas tentang apa yang dapat mereka harapkan dari karya tersebut. Yang kedua, menilai kualitas. Resensi membantu dalam menilai kualitas suatu karya. Seseorang resensor memberikan penilaian tentang sejauh mana karya tersebut berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan perspektif. Resensi dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang karya, bisa membantu pembaca atau penonton melihat karya tersebut dari sudut pandang yang beragam. Yang keempat, memberikan rekomendasi. Dalam banyak resensi, tujuan adalah memberikan rekomendasi kepada pembaca atau penonton. Resensi dapat membantu orang memutuskan apakah suatu karya patut dicoba atau tidak. Yang kelima, memberikan saran perbaikan. Dalam resensi produk atau karya lainnya, tujuan bisa mencakup memberikan saran perbaikan kepada pembuat karya. Ini bisa membantu perbaikan di masa depan. Adalah komponen utama yang biasanya ada dalam sebuah resensi. Yang pertama, pengantar. Resensi biasanya dimulai dengan pengantar yang mencakup informasi tentang karya yang akan direview, termasuk judul karya, nama pengarang atau pencipta, serta konteks umum karya tersebut. Yang kedua, ringkasan atau sinopsis. Bagian ini memberikan ringkasan singkat tentang isi karya. Biasanya resensi menyajikan sinopsis yang cukup untuk memberikan gambaran untuk tentang plot atau isi karya tersebut tanpa memberikan terlalu banyak detail. Tujuannya, ringkasan adalah membantu pembaca atau penonton memahami apa yang diharapkan dari karya tersebut. Yang ketiga, ini adalah inti dari resensi. Dalam bagian ini, resensor atau penulis resensi melakukan analisis mendalam tentang karya tersebut. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti karakterisasi, plot, tema, gaya penulisan, atau elemen kunci lainnya yang relevan
dengan jenis karya yang sedang direview. Analisis biasanya bersifat subjektif dan berdasarkan pandangan pribadi resensor. Penilaian. Resensi seringkali mencakup penilaian atau penilaian terhadap karya. Resensor memberikan nilai atau peringkat karya tersebut, biasanya dalam bentuk bintang atau skala numerik untuk menggambarkan sejauh mana karya tersebut berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Penilaian ini dapat membantu pembaca atau penonton dalam menilai potensi karya tersebut. Yang kelima, kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan atau pandangan akhir resensor tentang karya tersebut. Kesimpulan bisa mencakup ringkasan singkat dari analisis dan penilaian serta memberikan pandangan akhir tentang apakah karya tersebut direkomendasikan atau tidak. Yang keenam, rekomendasi. Beberapa resensi termasuk bagian rekomendasi di mana resensor memberikan saran apakah karya tersebut sebaiknya ditonton, dibaca, atau dibeli oleh pembaca atau penonton potensial. Rekomendasi ini bisa berdasarkan penilaian dan pandangan akhir resensor. Dari resensi adalah bahwa resensi adalah alat komunikasi yang penting dalam dunia literasi, hiburan, dan budaya. Melalui resensi, seseorang dapat memberikan pandangan mendalam tentang suatu karya, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan membantu pembaca atau penonton membuat keputusan yang lebih informasional. Resensi juga memainkan peran penting dalam menghargai seni, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan mendorong diskusi dan perdebatan yang positif.